Aku dosen di sebuah universitas swasta, mengajar dengan langkah yang teratur dan suara yang selalu kuusahakan tenang. Setiap pagi, aku dan suamiku berangkat berlawanan arah. Aku menuju kota, suami bekerja di staf kampus swasta di kabupaten. Kami berpisah di persimpangan yang sama, melambaikan tangan singkat, lalu hari berjalan dengan ritmenya masing-masing. Di antara kami ada jarak yang tak selalu terasa, namun cukup untuk membuat kesibukan tumbuh seperti kebun yang jarang disapa. Kampus adalah dunia kecil dengan hukum tak tertulisnya sendiri. Koridor panjang, ruang kelas berderet, dan wajah-wajah muda yang menyimpan mimpi. Di sanalah aku pertama kali mengenal Sinta, mahasiswi dari jurusan yang selalu penuh peminat. Ia cantik dengan cara yang tidak berisik, rapi, percaya diri, dan tahu kapan harus tersenyum. Ia melangkah seperti tahu persis kemana ia menuju, meski banyak mata mengikuti. Nama Sinta beredar lebih cepat daripada pengumuman akademik, bukan karena prestasi di papan kehormatan, melainkan karena bisik-bisik yang selalu menemukan telinganya sendiri. Orang berkata ia pandai merangkai kalimat, merapikan jarak, dan menyalakan perhatian tanpa menyentuh api. Seperti kupu-kupu di taman kampus, warna indahnya mengundang. Sayapnya singgah sebentar, lalu pergi sebelum ditanya. Banyak yang tergoda, dari mahasiswa lintas angkatan hingga lelaki berusia mapan yang lupa menimbang batas. Aku mendengar semua itu dengan sikap profesional, menaruhnya di laci yang tidak kubuka. Suatu siang, ia mengetuk pintu ruanganku. "Permisi, Bu," katanya. Suaranya ringan. Ia duduk, menanyakan soal tugas dan jadwal. Pembicaraannya tertata, sopan, tanpa celah. Aku mengangguk, menjelaskan seperlunya. Saat ia berdiri, aku menangkap kilau tekad di matanya, bukan tipu, melainkan kebutuhan. Ada orang yang berenang karena ingin, ada pula yang karena harus. "Sinta, kurasa, termasuk yang kedua." "Terima kasih, Bu," ucapnya sebelum pergi. "Belajar yang baik," jawabku, singkat. Di balik rapi itu, aku tahu cerita lain berdesir, tentang biaya kuliah yang tak ringan, tentang hidup yang menuntut lebih dari sekadar nilai. Ia memilih berjalan di tepi, menjaga penampilan, menimbang kata, mengatur pertemuan seperti jam pasir yang dibalik perlahan. Tidak semua orang menyetujui caranya, tetapi banyak yang memanfaatkan. Aku tak menghakimi, tugasku mengajar, bukan menimbang hidup orang. Sore hari, saat aku pulang, jalanan kota memantulkan cahaya jingga. Aku membayangkan suamiku di arah lain, menutup hari dengan kesibukannya. Di antara dua arah itu, kampus menyimpan kisah-kisah yang tak selalu masuk silabus. Sinta hanyalah satu nama, namun seperti cermin kecil memantulkan pertanyaan tentang pilihan, kebutuhan, dan batas. Dan aku, di bab ini, baru berdiri di ambang cerita yang akan meminta lebih dari sekadar netral. Waktu berjalan seperti jarum jam yang setia pada putarannya. Pagi membuka gerbang kampus dengan salam formal, siang menutupnya dengan langkah tergesa, dan sore menyapu lorong-lorong dengan cahaya yang memudar. Dari luar, semuanya tampak normal. Kelas berlangsung, dosen mengajar, mahasiswa mencatat. Namun di balik kerapian itu, selalu ada cerita yang menunggu saatnya keluar dari lipatan. Di kampus, keburukan tak pernah benar-benar hilang, ia hanya disimpan rapi, dibungkus kesibukan dan senyum sopan. Tapi sekecil apapun yang disembunyikan, suatu hari akan mencari udara. Dan ketika ia menemukan celah, baunya menyebar pelan, lalu serempak. Begitulah awal terbongkarnya Sinta. Siang itu, langkah seorang perempuan paruh baya memecah rutinitas. Rambutnya disanggul sederhana, matanya tegas seperti seseorang yang telah lama menahan pertanyaan. Ia berhenti di depan ruang kelas tempat Sinta biasa duduk. Beberapa mahasiswa saling pandang. Ada yang mengenali wajah itu dari acara-acara fakultas istri. Seorang kepala jurusan di fakultas lain, perempuan yang kerap hadir dengan sikap anggun dan diam. "Selamat siang, Bu. Bisa kami bantu?" tanya seorang mahasiswi. Suaranya ragu tapi sopan. Perempuan itu mengedarkan pandangannya, seolah mencari nama di wajah-wajah muda. "Mana yang namanya Sinta?" katanya, singkat, tanpa pengantar. "Sinta hari ini tidak masuk, Bu," katanya sakit. Jawab mahasiswi itu, sambil menunduk. Hening jatuh seperti kain basah. Perempuan itu menghela napas panjang. Nada suaranya bergetar bukan karena lemah, melainkan karena emosi yang dijaga. "Sampaikan padanya," katanya sambil berbalik, "jangan ganggu lagi suamiku." Kalimat itu tertinggal di udara. Beberapa mahasiswa terdiam, yang lain menelan ludah. "Iya, Bu," jawab si mahasiswi, hampir berbisik. Pintu tertutup, ruang kelas terasa berbeda, seperti ada bayangan yang bergeser. Bisik-bisik pun bermula,
berpindah dari bangku ke bangku, dari kantin ke lorong. Usut punya usut. Kepala jurusan yang selama ini disebut dengan hormat ternyata ikut terseret. Tak ada detail yang berani disebutkan terang-terangan. Hanya petunjuk samar, potongan cerita yang disatukan oleh dugaan. Konon, sang istri mengetahui semuanya dari seorang mahasiswa yang pernah merasa dikhianati katanya. Saat aku mengikuti pergerakan Sinta, dia menuju hotel yang dibuat ketemu dengan kepala jurusan itu. Aku merekam diam-diam, dan sampai masuk ke kamar yang mereka tuju, dan diberikannya rekaman itu pada istri kajur itu. Kabar itu bergerak cepat, rapat mendadak menjadi lebih singkat, tatapan lebih lama dari biasanya. Nama Sinta jarang disebut, tapi kehadirannya terasa atau justru ketiadaannya, ia seperti daun yang gugur sebelum angin benar-benar berubah arah. Tak lama kemudian, isu itu sampai kepadanya. Sinta menghilang dari daftar hadir, dari lorong, dari bangku depan kelas. Tak ada pengumuman resmi, hanya kabar yang mengendap, ia memilih keluar dari kampus. Pergi tanpa pamit, meninggalkan gema yang lama reda. Kampus kembali berjalan normal, namun sejak hari itu, setiap orang tahu, rapi bukan berarti bersih, dan sunyi bukan berarti aman. Ada cerita yang tak masuk silabus, tapi tetap diajarkan tentang pilihan, batas, dan harga yang harus dibayar ketika batas itu dilangkahi. Setahun berlalu seperti halaman yang dibalik perlahan. Waktu tidak berisik, ia hanya meninggalkan jejak-jejak halus di sela kebiasaan. Di kampus, wajah-wajah berganti, jadwal berubah, dan berita lama menjadi arsip. Namun satu nama Sinta sesekali kembali menyentuh pikiranku. Seperti bayangan yang lewat di tepi mata, kabar itu datang dari seorang teman dosen di kampus kabupaten, tempat suamiku bekerja. Dia pindah ke sini, katanya suatu sore, seolah menyebut cuaca. Dadaku mengencang, kekhawatiran yang dulu kupelihara rapi kembali berdiri, menunggu. Aku bertanya pelan, hati-hati, tentang kabar-kabarnya. Jawaban temanku netral, bahkan menenangkan, tak ada apa-apa. Ia menjalani kuliah seperti biasa, aku mengangguk, mencoba percaya. Semester berganti semester, 4 kali musim ujian berlalu, tidak ada bisik-bisik yang mencurigakan, tidak ada cerita yang mengendap. Perlahan, aku mengendurkan genggaman waspada. Aku belajar bernapas lagi, mempercayai hari-hari yang tampak lurus. Namun akhir-akhir ini, ritme rumah berubah. Suamiku pulang lebih malam dari biasanya. Hari libur diisi alasan rapat, koordinasi, lembur. Kata-kata itu terdengar masuk akal, tetapi jumlahnya terlalu sering. Ada jeda di antara kalimat-kalimatnya, seperti tanda koma yang terlalu panjang. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku terlalu curiga, atau karena Luri memang sedang mengetuk. Suatu hari libur, ia pamit dengan alasan rapat bersama rektor. Aku mengangguk, lalu menunggu beberapa menit sebelum mengambil kunci. Aku mengikuti dari jarak aman. Jantungku memukul dada. Jalan yang kami lewati berbelok ke kiri bukan arah kampus. Kecurigaan tumbuh, menjalar. Mobilnya masuk ke sebuah perumahan. Aku berhenti jauh, mengamati. Dari kejauhan, kulihat ia turun dan berjalan ke sebuah rumah. Pintu terbuka, seorang perempuan muda menyambutnya, senyumnya mengembang. Mereka berpelukan singkat cukup lama untuk membuat dunia di sekitarku menyempit. Aku mengusap mata, menahan napas. Wajah itu aku mengenalnya, Sinta, dan perutnya yang membulat membuat lututku melemah. Detak jantungku berlarian, tak beraturan. Berakhir sudah, bisikku pada udara. Aku ingin berlari, mendekat, memanggil namaku namanya. Tetapi langkahku berat, seakan lantai berubah menjadi pasir. Suamiku, suamiku, teriakku, suaraku teredam oleh jarak dan ketakutan. Lalu dunia terbelah oleh suara lain. Mama, bangun, lirih, dekat. Aku tersentak, cahaya kamar menyambut. Aku mengucek mata, suamiku duduk di sampingku, wajahnya cemas. Papa baik-baik saja, kan? Tanyaku terbata. Iya, katanya sambil membelai pipiku. Aku di sini. Aku memegang wajahnya, memastikan kehangatan itu nyata. Nafasku pelan-pelan kembali. Aku bermimpi, kataku lirih. Takutku menjelma. Ia tertawa kecil, memelukku. Percaya padaku, ucapnya. Aku akan mencintaimu selalu dan selamanya. Aku menutup mata, menyimpan janji itu seperti doa. Di luar, pagi sudah tinggi. Kekhawatiran mungkin tak pernah benar-benar pergi, tetapi pagi mengajarkan satu hal, tidak semua bayangan berasal dari cahaya yang sama. Kadang, ia hanya lahir dari rasa sayang yang terlalu takut kehilangan.